Kejam tapi sayang, pesan Gorkem Kazam kepada fans Megawati sangat menyentuh ternyata demi kebaikan Mega. Gorkem Kazam merasa bersalah terhadap para pendukung tim Mega. Meski begitu, di balik perasaan itu, Gorkem justru menunjukkan rasa sayangnya yang mendalam kepada Mega. Berikut ini adalah pernyataan yang sangat menyentuh darinya. Di Kota Manisa, pagi hari di ruang pelatih kantor Manisa BBSK terasa begitu sunyi. Tidak terlihat sosok Gorkem Kazam, pelatih utama tim tersebut yang biasanya berdiri tegap di depan kamera. Sebagai gantinya, Mustafa Okal, asisten pelatih, maju dengan langkah berat namun penuh tanggung jawab. Ia menyampaikan pesan permintaan maaf sekaligus penjelasan yang selama ini dinantikan oleh ribuan pasang mata, terutama tentang Megawati Hangestri Pertiwi. Dalam beberapa pertandingan terakhir, muncul pertanyaan besar mengapa Mega, pemain bintang Asia yang bersinar terang, sering tampil hanya satu set dan mengapa umpan-umpannya jarang mengalir kepadanya? Bahkan saat ia mendapatkan kesempatan, seringkali serangannya gagal. Hal itu karena Tanja Grosser sudah melakukan 3 kali serangan dalam satu rally yang berhasil dipatahkan lawan. Mengapa senjata utama Manisa justru tanpa dibatasi dalam pertandingan dan ditahan di bangku cadangan? Mustafa Okal, yang juga adalah asisten pelatih sekaligus juru bicara Gorkem Kazam pagi itu, menunduk sejenak sebelum mulai berbicara. Pelatih Gorkem tidak ingin terlalu banyak terekspos media, dan beliau meminta Mustafa mewakilinya. Pertama-tama, dia menyampaikan permintaan maaf kepada publik, khususnya kepada para pendukung Mega di Indonesia. Tak tanpa alasan Mega hanya dimainkan satu set saja. Ini bukan kompetisi resmi, melainkan turnamen pramusim. Selain itu, Mega baru saja pulih dari cedera, dan dia sangat berharga bagi Manisa, ujar Mustafa dengan nada suara yang sedikit bergetar, seakan ia menyadari besarnya harapan yang dipasang pada nama Mega. Pelatih Gorkem tidak ingin memaksakan keadaan. Kami sedang menjaga kondisi lutut Mega, karena kami khawatir akan nyeri sisa benturan keras di laga-laga sebelumnya. Kami tidak mau pengorbanannya di pramusim ini berujung lebih buruk ketika kompetisi resmi sudah dimulai, tambah Mustafa. Penjelasan itu masuk akal, mengingat setiap usai latihan dan pertandingan, Mega harus segera ke ruang terapi untuk memulihkan stamina dan mengurangi risiko cedera. Namun, bukan hanya soal risiko cedera saja yang menjadi pertimbangan. Mustafa kemudian mengungkapkan hal yang lebih dalam, yaitu sebuah strategi yang selama ini tidak bisa dijelaskan di awal. Mega adalah magnet perhatian lawan. Setiap blok dan pembacaan bola selalu diprediksi mengarah padanya. Disitulah letak strategi kami. Saat lawan fokus padanya, justru disitulah ruang terbuka untuk Tanja Grosser dan pemain lain. Itu bagian dari taktik kami, dan baru kali ini bisa kami ungkapkan karena strategi memang bukan sesuatu yang boleh diumbar sebelum waktunya. Meskipun jarang tampil, performa Megawati tetap meninggalkan kesan mendalam. Setiap kali ia masuk lapangan, mata ribuan penonton yang menyaksikan dari layar kaca langsung tertuju padanya. Ada aura yang sulit dipadamkan, meskipun ia hanya menyentuh bola beberapa kali. Senyum, semangat, teriakan, kepalan tangan, bahkan lompatannya yang terbatas sudah cukup menjadi hiburan bagi para penggemar yang merindukan aksi-aksinya. Namun, kerinduan itu tetaplah kerinduan. Banyak penggemar yang masih haus akan aksi-aksi hebat dari Mega. Bahkan, seorang fans asal Korea pun ikut menyampaikan pendapatnya. Ia berpesan agar Mega tidak dipaksa terlalu cepat kembali tampil. Biarkan Mega istirahat dulu. Dia memang sudah pulih, tapi aku ingat betul laga melelahkan melawan Pink Speeders di akhir musim lalu. Lututku nyeri membayangkan Mega melompat dengan rasa sakit yang ia tahan. Aku tidak ingin itu terulang lagi, apalagi hanya demi turnamen pramusim. Tunggu saja saat liga resmi dimulai. Aku yakin Mega akan kembali dengan tenaga penuh dan semangat membara. Pesan tersebut diakhiri dengan kalimat yang menyentuh hati. Mega, meskipun aku hanya bisa menontonmu lewat layar komputer dari Korea, ketahuilah bahwa tidak ada satupun fans Red Sparks yang berhenti mendukungmu di negeri asing sana. Namun, kabar terbaru justru menambah suasana tegang di kalangan pecinta voli Indonesia. Beredar desas-desus bahwa Megawati mungkin tidak akan memperkuat tim Jatim di kompetisi Li Voli mendatang. Alasan utamanya adalah kekhawatiran bahwa Mega terlalu memaksakan diri bermain meskipun belum pulih sepenuhnya, yang berisiko memperparah cedera lututnya. Beberapa pihak berpendapat bahwa jika Mega dipaksa tampil di Li Voli, risiko ia kembali ke Manisa dengan kondisi lutut yang lebih buruk sangat besar. Manajemen Manisa pun dilaporkan memberi sinyal tegas bahwa Mega adalah aset penting, tidak hanya untuk klub, tetapi juga untuk masa depannya. Walaupun rumor tersebut belum dikonfirmasi secara resmi, kabar ini sudah cukup mengguncang hati para penggemar di tanah air.
Ada kekecewaan karena mereka tidak bisa menyaksikan aksi Mega secara langsung di kompetisi lokal. Tetapi di sisi lain, mereka merasa lega karena Mega sedang dijaga agar tetap sehat. Mega akhirnya resmi masuk dalam skuad Banjatim untuk kompetisi Livoli Divisi Utama 2025 yang akan berlangsung di Gor Nambo, Tangerang, Rabu 3 September. Hal ini dimungkinkan karena Liga Voli Turki baru akan dimulai pada Oktober 2025. Absennya Mega tentu menjadi kerugian besar bagi Banjatim, mengingat perannya sebagai salah satu pemain terbaik Indonesia. Namun, tim pelatih Banjatim berharap Mega bisa bergabung di babak Final Four, yang merupakan fase penting dalam kompetisi tersebut. Kehadirannya diyakini akan mampu menambah kekuatan tim dan meningkatkan kepercayaan diri para pemain lainnya. Saat ini, Banjatim akan mengandalkan beberapa pemain lokal andalan seperti Asih Titi Pangestuti, Rika Dilatri, Maya Kurnia Indri, dan Yolana Beta Pangestika. Demikianlah situasinya saat ini, penuh harapan dan ketidakpastian, tetapi tetap dengan semangat untuk mendukung Mega dan timnya. Dalam dunia olahraga nasional, keberanian untuk bersuara dan memperjuangkan hak sendiri bukanlah hal yang mudah. Apalagi jika sampai berhadapan langsung dengan sistem yang selama ini dianggap tidak adil dan tidak transparan. Kalimat tegas dari seorang atlet bintang bisa menjadi cambuk keras bagi lembaga pengelola olahraga nasional. Itulah yang dilakukan Megawati Hangestri Pertiwi, sang Megatron Voli Indonesia, saat menyampaikan sikap tegasnya terkait keinginannya kembali memperkuat timnas putri Indonesia dengan sejumlah syarat yang tak bisa ditawar. Kabar bahwa Megawati akan dipanggil kembali ke tim nasional dan dijanjikan posisi sebagai kapten utama menimbulkan berbagai reaksi. Namun, bukan sekadar menyambut, Mega justru memberi pernyataan yang bikin pengurus PVSI dan seluruh komunitas olahraga nasional bergeming. Dalam wawancara daring yang viral, ia menegaskan bahwa ia tidak menolak sepenuhnya, tetapi menegaskan prinsip dan harapannya agar sistem dalam timnas diperbaiki secara nyata. Mega mengajukan 3 syarat utama yang harus dipenuhi jika PVCI benar-benar ingin dirinya kembali. Syarat-syarat ini bukan sekadar permintaan pribadi, melainkan cerminan dari keprihatinan terhadap sistem yang selama ini dianggap kurang profesional dan tidak transparan. Pertama, ia menuntut transparansi dan profesionalisme dalam proses seleksi pemain. Mega menegaskan agar proses tersebut dilakukan secara terbuka, adil, dan berdasarkan prestasi nyata, bukan karena kedekatan atau intervensi di luar kompetensi. Ia menyoroti perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelatnas, mulai dari pelatih, manajemen, hingga perlakuan terhadap atlet. Kalau mau bangun timnas yang kuat, sistemnya harus beres dulu. Jangan ada pilih kasih, tegasnya. Kedua, Mega meminta adanya jaminan perlindungan terhadap atlet, termasuk asuransi, fasilitas kesehatan, dan kontrak kerja yang jelas dan adil. Ia menegaskan bahwa selama ini banyak atlet merasa tidak aman secara finansial dan karir, terutama ketika harus meninggalkan kontrak klub luar negeri tanpa kompensasi. Kami bukan robot, punya masa depan yang harus dijaga, bukan hanya digunakan lalu ditinggalkan, katanya. Ketiga, syarat yang paling mengejutkan adalah kebebasan bertanding di luar negeri. Mega menginginkan agar dia tetap bisa bermain di liga luar negeri saat tidak ada jadwal timnas yang mendesak. Ia menolak jika harus melepas peluang berkarir internasional demi agenda nasional yang tidak tertata baik. Selama jadwalnya tidak bentrok, kenapa harus dilarang? Main di luar negeri juga akan mengangkat nama Indonesia. Harus saling mendukung, ujarnya tegas. Pernyataan Mega langsung memicu perbincangan hangat di media sosial, pecinta voli, dan komunitas olahraga. Banyak yang mengapresiasi keberanian Mega sebagai bentuk perlawanan terhadap sistem yang selama ini dianggap tidak berpihak kepada atlet. Sebaliknya, pejabat PVSI dikabarkan sangat terkejut dan merasa terancam oleh syarat-syarat tersebut. Meski belum ada pernyataan resmi dari PVSI, banyak pengamat dan mantan atlet memuji keberanian Mega yang berani bersuara dan memperjuangkan haknya. Mega bukan hanya bintang di lapangan, tetapi juga pemimpin yang memahami pentingnya keadilan dan transparansi, ujar seorang mantan kapten timnas putri. Kabar bahwa Mega akan kembali memperkuat timnas di ajang AFC Challenge Cup di Vietnam menjadi angin segar bagi penggemar voli tanah air. Sebelumnya,
Mega dikenal sebagai pemain yang membawa timnas ke level internasional melalui pengalaman dan prestasinya. Namun, ada catatan penting yang turut membayangi, kekecewaan terhadap sistem dan pengalaman pahit di masa lalu. Kekecewaan Mega berakar dari kontroversi di semifinal Proliga musim lalu. Saat itu, Petrokimia Gresik Pupuk Indonesia, klub yang dibela Mega, tersingkir secara tidak wajar. Dugaan adanya skandal permainan tidak sportif, atau yang dikenal sebagai main sabun, mencuat ke permukaan. Pengaturan hasil pertandingan yang diduga dilakukan secara curang menghebohkan jagat voli nasional dan mencoreng citra olahraga ini. Kasus tersebut memicu reaksi keras dari pecinta olahraga dan mengurangi kepercayaan terhadap integritas kompetisi nasional. Mega menyatakan bahwa ia bersedia kembali ke timnas hanya jika sistem dan lingkungan di dalamnya benar-benar bersih dan profesional. Ia bahkan menyampaikan bahwa ia ingin memastikan bahwa pemain yang terlibat dalam skandal tersebut tidak lagi bergabung, demi menjaga integritas dan reputasi Indonesia di panggung internasional. Dalam sebuah jumpa pers, Mega menegaskan bahwa, "Saya tidak mau membela tim yang di dalamnya masih ada yang terlibat permainan kotor." Ia berharap, dengan cara tersebut, Indonesia bisa memperbaiki citra di mata dunia dan meningkatkan peluang meraih prestasi di kompetisi internasional. Mega menyatakan kesiapannya untuk memperkuat timnas di ajang bergengsi, AFC Challenge Cup 2025 yang akan digelar di Vietnam. Turnamen ini bukan hanya soal meraih gelar, tetapi juga menjadi ajang pembuktian kemampuan dan komitmen Indonesia dalam membangun tim nasional yang bersih dan profesional. Keberadaan Mega yang dikenal sebagai pemain kunci dan mesin poin tentu menjadi perhatian lawan-lawan berat seperti Vietnam dan Thailand. Kedua negara ini telah mempersiapkan strategi khusus untuk menghadapi ancaman dari Mega dan tim nasional Indonesia secara keseluruhan. Pelatih Thailand secara terbuka mengungkapkan bahwa mereka mempelajari pola permainan Mega, mulai dari posisi, smash, hingga variasi serangannya. Mereka sadar bahwa Mega adalah pemain yang sangat berbahaya dan berpotensi menjadi pembeda di lapangan. Sementara itu, tim Vietnam yang menjadi tuan rumah juga sudah memulai latihan intensif dan mempelajari rekaman pertandingan Mega di klubnya di Korea Selatan. Strategi ini menunjukkan betapa besar pengaruh dan ancaman yang dibawa Mega dalam turnamen ini. Meski menghadapi tekanan dari lawan dan tantangan internal, Mega tetap bersemangat dan percaya diri. Ia menyatakan bahwa jika fokus menghentikan dirinya, itu berarti mereka menganggapnya sebagai pemain yang penting. Namun, Mega menegaskan bahwa tim nasional Indonesia tidak bergantung hanya padanya. Ada pemain lain yang siap mengejutkan dan memberikan kontribusi besar. "Ini bukan hanya tentang saya. Ini tentang bangkitnya voli Indonesia," katanya penuh semangat. Ia ingin memberi contoh bahwa keberanian bersuara dan memperjuangkan sistem yang bersih adalah langkah penting untuk kemajuan olahraga nasional. Dalam konteks yang lebih luas, pernyataan dan langkah Mega ini diharapkan mampu menjadi momentum perubahan positif dalam dunia olahraga Indonesia. Dengan dukungan penuh dari masyarakat dan reformasi sistem yang dijanjikan, Indonesia memiliki potensi untuk kembali bersaing di level internasional dan meraih prestasi yang membanggakan. Dengan semangat membara, Mega siap berjuang demi Indonesia yang lebih baik, tidak hanya di level internasional tetapi juga dalam membangun sistem olahraga yang bersih, profesional, dan mampu mengangkat harkat bangsa. Semoga langkah berani ini menjadi awal dari perubahan besar yang diidamkan oleh seluruh pecinta olahraga tanah air. Dalam suasana penuh gairah dan ketegangan yang membara, kabar terbaru dari dunia sepak bola Indonesia kembali menghangatkan suasana. Beberapa waktu lalu, Erick Thohir, sosok yang tak asing lagi di dunia persepakbolaan nasional, mengungkapkan keinginannya yang membara. Ia ingin menyaksikan langsung pertandingan seru antara timnas Indonesia melawan Malaysia. Sebuah mimpi yang telah lama terpendam, menunggu momen yang tepat untuk diwujudkan. Menurut Ketua PSSI tersebut, ia sangat merindukan atmosfer penuh rivalitas yang pernah terjadi di lapangan antara kedua negara, di mana tensi dan semangat juang para pemain mampu menyulut adrenalin para penggemar sepak bola tanah air dan sekitarnya. Sungguh ironis, saat niat baik ini hendak direalisasikan, langkah Indonesia untuk mengajak Malaysia beruji coba malah berbuah sia-sia. Respon dari pihak Malaysia sangat minim, bahkan tidak ada sama sekali. Keadaan ini membuat salah satu legenda sepak bola Malaysia, Safi Salih, menyayangkan peluang berharga yang terbuang sia-sia tersebut.
Ia menilai, seharusnya Malaysia tidak melewatkan kesempatan emas ini untuk mempererat hubungan dan meningkatkan kualitas tim nasional mereka melalui pertandingan persahabatan yang menantang dan penuh makna. Namun, kisah tidak berhenti di situ. Setelah mengalami penolakan dari Malaysia, Indonesia mendapatkan kabar yang mengejutkan sekaligus menggembirakan. Ternyata, ada undangan resmi dari timnas Uruguay untuk menggelar pertandingan persahabatan di tanah air. Sebuah peluang langka dan penuh tantangan yang tak boleh disia-siakan. Tim dari Amerika Selatan, yang dikenal dengan kekuatan dan kualitas pemainnya yang mumpuni, tentu menjadi lawan yang sangat layak dihadapi para pemain Garuda. Di bulan September mendatang, jadwal timnas Indonesia memang masih kosong. Mereka tidak akan tampil di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, karena fase tersebut berakhir pada bulan Juni. Maka dari itu, bulan September menjadi waktu yang sangat strategis untuk mengisi kekosongan tersebut dengan serangkaian pertandingan uji coba. Peluang ini sangat krusial, karena kemungkinan besar Indonesia akan kembali bermain di babak keempat kualifikasi Piala Dunia pada bulan Oktober, dan 1 bulan sebelumnya adalah waktu terbaik untuk mempersiapkan skuad serta mengasah taktik dan strategi. Beredar rumor bahwa banyak negara yang berkeinginan menjadi lawan timnas Indonesia di FIFA Matchday September. Di antaranya, Rusia, Uzbekistan, dan Kirgistan, yang tentunya menjadi lawan yang cukup menantang dan bisa meningkatkan peringkat FIFA Indonesia. Sayangnya, kabar ini cepat menguap dan tidak menghasilkan konfirmasi resmi. Ada juga nama-nama seperti Kuwait, Lebanon, dan Malaysia yang sempat dikabarkan akan menjadi lawan, namun semuanya masih sebatas rumor dan belum ada kepastian. Dari sejumlah pilihan tersebut, fans tanah air secara bulat menginginkan agar Malaysia yang menjadi lawan. Alasannya sederhana, karena mereka sudah lama tidak bertemu di lapangan hijau. Hubungan rivalitas yang sempat meredup selama ini ingin kembali dihidupkan melalui pertandingan yang penuh gengsi dan semangat juang. Keinginan ini mendapat sambutan positif dari Erick Thohir sendiri, yang menyatakan dengan tegas bahwa dirinya sangat ingin mengajak Malaysia untuk menjalani uji coba. Ia mengaku, sudah cukup lama mereka tidak saling berhadapan, dan rasa rindu untuk kembali bertemu di lapangan sangat besar. Tentu saja, keputusan final ada di tangan Malaysia. Jika mereka mau, maka pertandingan bisa segera disusun. Jika tidak, maka itu adalah hak mereka. Erick Thohir pun menyampaikan, kemungkinan besar rencana uji coba akan dilaksanakan di Indonesia, sebagai bentuk ramahan dan keinginan untuk mempererat silaturahmi sepak bola antar kedua negara. Kalau Malaysianya mau, ya kita sambut dengan tangan terbuka. Kalau mereka tidak mau, ya tidak apa-apa. Mungkin lain kali, kita bisa melakukan uji coba di Indonesia, ujarnya dikutip dari bola.com dengan nada penuh harap dan semangat membara. Menanggapi situasi ini, pihak Malaysia pun memberikan penjelasan resmi. Pelatih timnas Malaysia, Peter Klamoski, mengungkapkan bahwa mereka memilih untuk menyiapkan pertandingan melawan tim yang mampu meningkatkan level mereka, yakni Tanjung Verde dari Afrika. Kami ingin menguji diri menghadapi lawan yang kuat, agar tim kami bisa berkembang dan bersaing di level internasional, katanya kepada Astro Arena. Ia menambahkan, bahwa pertandingan melawan Tanjung Verde adalah langkah yang tepat untuk mengasah kemampuan dan mengukur kekuatan tim mereka. Di saat Indonesia menunggu kepastian, muncul kabar yang lebih menarik dari benua lain. Duta Besar Uruguay di Indonesia, Cristina Gonzalez, menyampaikan bahwa mereka ingin mengadakan pertandingan persahabatan dengan skuad Garuda. Uruguay tertarik mengundang Indonesia untuk bermain friendly match di sini, dan mereka berkeinginan mendatangkan pemain-pemain inti dari kedua tim jika memungkinkan, ungkap Cristina saat berkunjung ke kantor Kemenpora, dikutip dari Bola Sports. Tanggapan dari Menpora Dito Aryo Tejo pun cukup positif. Ia menyatakan bahwa rencana ini adalah langkah yang sangat bagus untuk mengangkat kualitas sepak bola Indonesia di mata dunia. Jika serius, kita serahkan semuanya ke PSSI untuk melakukan diskusi lanjutan. Apakah pertandingan ini akan dilakukan melalui FIFA Matchday atau pertandingan persahabatan biasa? Itu tergantung dari kesepakatan, katanya. Ia juga menambahkan bahwa pertandingan seperti ini tidak hanya akan menambah pengalaman pemain, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan ranking FIFA Indonesia. Jika benar terjadi, ini akan menjadi pertemuan bersejarah. Timnas Uruguay yang datang ke Indonesia akan menurunkan sejumlah bintang dari Liga Eropa, seperti Federico Valverde, Ronald Araujo, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur, dan Darwin Núñez. Mereka akan berhadapan dengan para pemain Garuda seperti Asnawi Mangkualam, Kevin Dix, Kelvin Verdong, Tom Hidayat, dan Ula Romani. Pertandingan ini pasti akan berlangsung sangat seru dan penuh gengsi, karena menampilkan duel antara pemain-pemain terbaik dari dua belahan dunia. Perlu diingat, ini bukan kali pertama kedua tim bertemu.
Pada tahun 2010 lalu, Uruguay pernah menumbangkan Indonesia dengan skor 7-1 di sebuah laga yang penuh drama dan sejarah. Luis Suarez dan Edinson Cavani menjadi bintang lapangan dengan masing-masing mencetak hat-trick, sementara Indonesia hanya mampu membalas 1 gol lewat Salosa di awal babak pertama. Pertemuan ini menjadi kenangan pahit sekaligus pelajaran berharga bagi tim Garuda untuk terus memperbaiki diri. Sementara itu, situasi di Malaysia sedikit berbeda. Jika pertandingan Uruguay versus Indonesia benar terjadi, ini akan menjadi tamparan keras bagi Malaysia yang selama ini menolak peluang beruji coba dengan Indonesia. Mereka harus menyaksikan tim yang mereka tolak justru mendapatkan lawan dari level yang jauh lebih tinggi, bahkan berstatus langganan Piala Dunia dan memiliki peringkat FIFA yang jauh lebih baik. Saat Uruguay berada di peringkat 13 dunia, Malaysia berada di posisi 72, sebuah jarak yang mencolok dan menunjukkan bahwa perbedaan kualitas dan pengalaman sangat mencolok. Safi Sali, salah satu legenda sepak bola Malaysia, merasa kecewa sekaligus frustasi. Ia berpendapat bahwa Malaysia harus lebih pintar dan berani mencari lawan yang mampu meningkatkan level mereka. Indonesia telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Mereka bahkan memperebutkan tiket ke Piala Dunia, dan banyak pemain mereka yang bermain di Eropa.